Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 360 Istana Bela Diri. Ini gila, benar-benar gila. Jiang Chen itu sangat berani, dia benar-benar muncul di Gunung Tianyuan dan berpartisipasi dalam pertemuan Skynet. Tidak hanya itu, dia juga membunuh Sangguan Yiking dan Xuan Yuzi, dua jenius nomor satu di Provinsi Jian. Sungguh pria yang ganas. Sialan, ku dengar Jiang Chen hanya seorang prajurit inti ilahi puncak, tapi dia benar-benar memiliki kekuatan tempur yang hebat. Dia juga membawa pedang panjang setajam silet. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa dia. Kejam. Dia orang yang sangat kejam. Apa yang dia lakukan membuktikan bahwa dia ingin bertarung sampai akhir dengan klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad. Kedua negara adik kuasa itu baru saja memberi perintah untuk membunuh, dan dia baru saja membunuh jenius nomor satu mereka, kerugian yang sangat besar bagi mereka. Saat ini, seluruh provinsi Jian dikurung sepenuhnya oleh klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad. Semua kekuatan besar dan kecil di provinsi Jian berada di bawah komando kedua negara adidaya itu, dan mata mereka ada di mana-mana. Aku bertanya-tanya, bisakah Jiang Chen benar-benar melarikan diri dengan selamat? Seluruh provinsi Jian sedang dalam kekacauan saat ini, ketika Jiang Chen muncul, dia membawa badai bersamanya, dan kematian Sangguan Yiking dan Xuan Yuzi meledak seperti bom. Tidak seorang pun dapat mengira bahwa Jiang Chen benar-benar akan muncul di Gunung Tianyuan. Menurut pendapat orang banyak, Jiang Chen seharusnya berlari untuk menyelamatkan diri, tetapi tanpa diduga, dia cukup berani untuk muncul. Jika mereka tahu bahwa Jiang Chen akan muncul, para prajurit senior yang perkasa dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad mungkin telah bersembunyi di suatu tempat di Gunung Tianyuan, dan mereka tidak akan kehilangan harapan terbesar masa depan mereka. Saat seluruh provinsi Jian tengah mencari Jiang, di dalam pegunungan terpencil yang terletak di luar perbatasan provinsi Jian, seorang pria berpakaian putih tiba-tiba muncul dengan wujud seperti hantu. Pria muda ini tersenyum riang. Provinsi Jian seharusnya sedang kacau sekarang, tapi kurasa tidak ada yang tahu kalau aku sudah meninggalkan Provinsi Jian. Pemuda ini tidak lain adalah Jiang Chen. Aku membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk menyeberangi wilayah Gunung Tianyuan dan meninggalkan Provinsi Jian. Bahkan kepala klan Sangguan tidak akan menyangka Jiang Chen bisa secepat itu. Oleh karena itu, kedua negara adik kuasa itu mengira Jiang Chen masih berada di Provinsi Jian. Provinsi Jian meliputi wilayah yang sangat luas, tetapi jarak antara Gunung Tianyuan dan Istana Bela Diri hanya seperempat dari panjang seluruh Provinsi Jian. Bersama dengan 9 serigala hantu dan dimensional C+V, Jiang Chen mampu terbang dengan kecepatan luar biasa yang sulit dibayangkan orang lain. Jadi, ia benar-benar meninggalkan Provinsi Jian hanya dalam waktu 2 jam. Setelah meninggalkan Provinsi Jian, Jiang Chen tiba di Provinsi nomor 1 Benua Timur. Ini adalah wilayah yang diperintah oleh dinasti Martial Saint, tetapi provinsi ini tidak mencakup wilayah yang luas. Atau, dengan kata lain, awalnya, hanya ada 27 provinsi di benua timur. Dinasti Martial Saint menempati sebidang tanah yang luas tepat di tengah benua, jantung benua timur. Energi Yuan alami di sini adalah yang paling kental di antara semua tempat lain di benua timur. Pemandangan di sini sangat menakjubkan, dan keberadaan seperti raksasa terletak tepat di tengah provinsi ini, rumah tangga kekaisaran dinasti Martial Saint. Selain itu, ada kekuatan raksasa lain di sini, Istana Bela Diri. Istana ini diperintah langsung oleh dinasti Saint Bela Diri, dan merupakan lembaga paling maju di benua timur. Itu adalah tempat berkumpulnya para jenius, dan tidak ada orang biasa yang bisa ditemukan di sini. Mereka yang datang ke sini untuk berkultivasi semuanya berasal dari bangsawan, anggota keluarga kekaisaran, putra kaisar, dan murid jenius dari semua jenis kekuatan yang berbeda di benua timur. Singkatnya, mereka yang datang ke sini untuk berkultivasi semuanya elit dalam hal status atau bakat, tidak ada keraguan tentang itu. Oleh karena itu, Istana Bela Diri telah menjadi tempat lahirnya para jenius. Banyak sekali jenius yang bermimpi untuk datang ke sini untuk berkultivasi, karena tidak hanya mewakili status mereka, mereka juga akan dapat memperoleh sumber daya kultivasi terbaik, serta kesempatan untuk menerima penghargaan dari dinasti Saint Bela Diri. Jika mereka melakukannya, status mereka akan sangat berbeda. Istana Bela Diri terletak tepat di tengah-tengah pegunungan dengan pemandangan yang luar biasa. Pegunungan ini adalah tempat terindah di benua timur, dan selalu diselimuti kabut putih, membuatnya tampak seperti tempat dari alam abadi. Pegunungan ini dinamai berdasarkan Istana Bela Diri, dan disebut Gunung Wufu. Tepat pada saat ini, di luar Gunung Wufu, 3 orang dan seekor anjing berdiri tegak sambil menghadapi angin sepoi-sepoi. Di depan mereka ada sebuah meja batu besar setinggi beberapa meter, dan di atasnya, 3 karakter Wufu San ditulis seperti naga terbang dan burung phoenix menari, Gunung Wufu. TL, Wufu adalah Istana Bela Diri, namun Gunung Istana Bela Diri kedengarannya kurang bagus, jadi saya sebut saja Gunung Wufu. Dari kedalaman karakter-karakter pada prasasti batu tersebut, tidaklah sulit untuk membayangkan betapa luar biasanya keterampilan orang yang menulis ini.
Prasasti batu ini melambangkan perbatasan Gunung Wufu, tempat suci bagi banyak prajurit. Ini adalah tanah yang diimpikan semua prajurit untuk didatangi. Setiap hari, beberapa prajurit akan datang ke sini dan melihatnya, tetapi tidak ada yang berani melintasi perbatasan dan melangkah ke pegunungan, karena ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Menantang martabat Istana Bela Diri adalah dosa besar. Gunung Wufu, jadi disinilah Istana Bela Diri berada. Nangong Wentian menatap pegunungan yang membentang di kejauhan di depannya sambil bertanya dengan emosi yang campur aduk. Setelah kelompok ini melintasi Provinsi Jian, mereka langsung menuju Istana Bela Diri. Pemandangan yang luar biasa. Jauh lebih indah dari Sekte Hitam. Yan Chenyu memuji. Tempat ini adalah lembaga paling maju di benua timur, tidak mungkin Sekte Hitam dapat menandinginya. Ini adalah tanah yang menumbuhkan impian para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Sama seperti para jenius lainnya yang tak terhitung jumlahnya, Istana Bela Diri adalah tempat yang diimpikan Han Yan untuk bergabung. Bahkan sekarang setelah dia berada di sini, emosinya masih sangat kuat. Tapi tempat ini tidak terlihat sebesar Sekte Hitam. Nangong Wentian melirik deretan bangunan di atas berbagai gunung, dan tak dapat menahan diri untuk berkata. Tentu saja. Meskipun Sekte Hitam hanya berasal dari Provinsi Qi, tetapi dengan jumlah murid yang sangat banyak, kita membutuhkan tempat yang besar untuk menampung mereka semua. Namun, Istana Bela Diri berbeda. Mereka yang tinggal di sini semuanya adalah elit, dan karena itu, jumlah mereka tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Hitam. Han Yan berkata sambil tersenyum di wajahnya. Baiklah, karena kita sudah di sini, ayo masuk. Bik Yellow menggelengkan kepalanya dan bersiap berjalan ke Gunung Wufu. Aku penasaran bagaimana keadaan Chen Gege saat ini. Yan Chenyu berkata dengan nada khawatir. Mereka telah bergegas ke sini, jadi mereka masih belum tahu apa yang terjadi di Gunung Tianyuan, dan mereka tidak tahu bahwa Provinsi Jian sedang dalam kekacauan sekarang. Jangan khawatir, tidak ada hal buruk yang akan terjadi padanya. Bik Yellow menanggapi. Dia sangat percaya diri pada Jiang Chen. Benar sekali. Dengan kekuatan Little Chen, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia masih bisa melarikan diri tanpa masalah. Kata Han Yan. Siapa bilang aku tidak bisa mengalahkan mereka? Lihat, siapa yang ada di sini. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang mereka. Kelompok itu segera berbalik, dan melihat Jiang Chen berdiri tepat di belakang mereka, menatap mereka dengan senyum di wajahnya. Apa-apaan? Chen kecil, bagaimana kau bisa sampai di sini secepat ini? Atau, kau bahkan tidak pergi ke Gunung Tianyuan? Nangong Wentian terkejut. Kalian bepergian terlalu lambat. Aku pergi ke Gunung Tianyuan, membunuh Sangguan Yiking dan Suan Yuzi, dan sekarang seluruh Provinsi Jian dikunci sepenuhnya oleh kedua negara adik kuasa itu. Tapi, sayang sekali, aku sudah pergi, kakak. Jiang Chen tertawa riang. Mata Han Yan dan Nangong Wentian membelalak kaget. Sangguan Yiking dan Suan Yuzi terbunuh. Mungkinkah itu bisa dilakukan secepat itu? Ini konyol. Namun, karena Jiang Chen yang memberitahu mereka berita ini, tak satu pun dari mereka meragukannya. Wah kakak, anjing master ini tahu kamu bisa melakukannya. Si kuning besar tertawa riang. Tapi, ini sangat cepat. Jangan bilang kedua orang itu hanya orang lemah. Nangong Wentian bertanya dengan emosi campur aduk. Chen kecil, cepatlah dan ceritakan pada kami apa yang terjadi. Han Yan bertanya dengan tidak sabar. Sangguan Yiking dan Suan Yuzi telah memanggil banyak orang jenius untuk membantu mereka. Mereka membentuk formasi yang disebut formasi Skynet. Jiang Chen dengan kasar menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi di Gunung Tianyuan. Kata-katanya membuat mereka semakin terkejut, mereka tidak bisa tidak memberinya acungan jempol. Memang, taktik Jiang Chen sangat mengerikan, ia mampu membalikkan keadaan dalam situasi yang mematikan seperti itu, dan mengalahkan lawan-lawannya. Abnormal. Han Yan dan Nangong Wentian berkata pada saat yang sama. Namun, dengan ini, klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad pasti akan semakin marah, mereka akan terus menyerang Chen Gege. Yan Chenyu berkata dengan nada khawatir. Jangan khawatir. Bahkan jika aku tidak membunuh Sangguan Yiking dan Suan Yuzi, kedua negara adik kuasa dan aku akan tetap memiliki hubungan yang sama kerasnya, H plus P. Kebencian yang mendalam di antara kita tidak akan pernah terselesaikan, jadi mari kita lanjutkan saja ke Istana Bela Diri. Setelah berkata demikian, Jiang Chen berjalan melewati prasasti batu dan menuju Istana Bela Diri. Ketika mereka memasuki tempat itu, mereka langsung merasakan energi Yuan alami di sekitar mereka setidaknya 2 kali lebih kuat daripada di luar. Tempat ini benar-benar tempat suci untuk berkultivasi. Chen kecil, apakah kita akan pergi mencari Wu Jiu sekarang? Bik Yellow bertanya. Nanti, kita cari Zihan dan yang lainnya dulu, lihat bagaimana kehidupan mereka di sini. Kalau kakak Jiu tahu aku di sini, dia pasti akan datang mencariku sendiri. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Sebelumnya, dia telah diberi 3 tempat, dan Jiang Chen telah memberikan kesempatan kepada Yu Zihan, Guan Yiyun, dan Tian Yishan. Sudah 3 bulan sejak mereka datang ke sini bersama Suan Ye.
Jiang Chen hanya ingin tahu bagaimana keadaan ketiga orang ini di istana bela diri. Jangan pergi lebih jauh lagi. Suara berat tiba-tiba terdengar tak jauh dari mereka. Ketika Jiang Chen dan kelompoknya menoleh, mereka langsung melihat 4 pria jangkung dan berotot menghalangi jalan mereka. Pria-pria ini mengenakan baju besi emas dan membawa tombak. Ekspresi acuh tak acuh di wajah mereka menunjukkan bahwa mereka melakukan tugas mereka dengan baik. Keempat pria ini adalah pengawal istana bela diri, dan mereka mungkin dikirim oleh dinasti Saint bela diri. Masing-masing dari mereka adalah prajurit inti ilahi. Sial, bahkan para penjaga di sini adalah prajurit inti ilahi, mereka bisa saja adalah tetua sekte di Provinsi Qi. Han Yan berkata, jika dibandingkan dengan Provinsi Qi dan istana bela diri, perbedaannya tidak kecil. Siapa kalian? Mengapa kalian masuk ke istana bela diri tanpa izin? Apakah kalian tahu tempat apa ini? Prajurit emas terkemuka berteriak keras, menunjukkan sikap yang sangat arogan. Meskipun mereka hanya prajurit inti ilahi, mereka memiliki kemampuan untuk bersikap arogan, karena tempat ini adalah istana bela diri, dan tidak ada yang berani menyinggung bahkan penjaga yang paling biasa sekalipun. Tidak ada yang cukup berani untuk menimbulkan masalah di sini, karena itu adalah tindakan yang tidak ada bedanya dengan memprovokasi istana bela diri. Kami sedang mencari Wulang. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Dia tidak menyebutkan nama Wu Jiu, karena selama perjalanannya ke Pulau Es, sebelum Wulang pergi, dia telah meminta Jiang Chen untuk mencarinya di istana bela diri. Kalian mencari kepala istana muda. Siapa kalian? Bagaimana kalian kenal kepala istana muda kita? Pemimpin pengawal itu terkejut, dan dia menatap tajam ke arah Jiang Chen dan kelompoknya. Ketika dia mendengar nama Wulang, suaranya jelas menjadi lebih lembut. Berkat cara penjaga ini menyapa Wulang, Jiang Chen dapat memastikan identitas Wu Jiu. Wulang adalah putra kaisar ke-9, tetapi ia dipanggil sebagai tuan muda di istana bela diri. Ayah Wulang jelas adalah kepala istana.